warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Paula Dewi Nasution, mahasiswa UIN Suska Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 4. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara kepada masyarakat di desa saya mengenai dampak dari pandemi COVID-19 ini guna memenuhi tugas konseling online. Baiklah, langsung saja kita mewawancarai masyarakat tersebut. Terima kasih. Nah, jadi langsung saja nih ya. Gimana sih pendapat Abang mengenai pandemi COVID-19 yang sudah merebak ya di Indonesia ini? Tanggapan saya sih tentang COVID-19 ini ya, itu COVID yang terbaru ya, yang muncul di akhir tahun 2019, yaitu di kota Cina, yaitu di Wuhan. Dan COVID ini menurut saya sangat-sangat ini ya, berbahaya. Karena saking bahayanya, banyak di negara-negara lain yang terkena, ya kan, tidak pandang bulu, artinya menggelobal. Dan itu pun penyebarannya sangat cepat. Makanya itu saya minta pada pemerintah Indonesia itu harus cepat-cepat menangani. Kalau tidak kan bisa terus menyebar dan tidak ada ujungnya nantinya. Seperti itu. Gitu ya, Bang. Nah, gimana sih, kan Abang ini selaku mahasiswa dan juga guru honorer ya, gimana mengenai penghasilan setelah dan sebelum dari pandemi ini? Jujur saja ya, karena saya ini sebagai guru honorer, penghasilan kami ini terputus semenjak adanya COVID-19 ini. Karena kan honorer ini tidak seperti negeri. Jadi intinya kalau misalnya siswa itu maksud saya, tidak masuk sekolah, ya gaji kami tidak jalan. Kalau mengandalkan dana bos saja itu tidak cukup. Seperti itu. Kalau mengenai pekerjaan Ibu, ada nggak hambatan-hambatan sebelum dan sebelum dan waktu adanya pandemi ini? Kalau sebelum kayaknya lancar, kalau selama pandemi pasti ada lah, karena kan jadwal kerja pun nggak lagi seperti biasa, dikurangin. Bahkan kemarin sempat kita nggak masuk, hanya kerja dari rumah. Pasti kan banyak kendala, namanya juga di rumah kan nggak bisa leluasa kan dalam bekerja, dan nggak bisa maksimal. Iya, gitu. Terus mengenai kalau misal kesehatan dari psikis sendiri gitu, mental Ibu sendiri, Ibu merasa stres karena di rumah aja atau biasa aja karena sudah biasa di rumah gitu, atau gimana? Stres yang berat enggak, tapi pasti rasa jenuh itu ada, karena kan kita kalau biasanya sehari-hari paling enggak mungkin adalah hari-hari di mana kita bisa keluar rumah, menghilangkan jenuh setelah bekerja. Tapi selama pandemi kan itu tetap nggak boleh karena harus stay at home. Jadi pasti adalah, kalau jenuh itu pasti ada, manusia pasti semua mengalami jenuh, itu pasti ada. Cuman ya kembali ke masing-masing pribadinya bagaimana menyingkapi untuk bisa mengusir jenuh dan kebosanan itu dengan aktivitas dan hal-hal yang positif lah. Kalau begitu gimana sih harapan Ibu ke depannya mengenai pandemi ini? Harapannya ya pandemi ini segera berakhir ya, semuanya kembali normal seperti sedia kala. Tetap solid lah untuk semua masyarakat Indonesia dan dunia untuk bisa membuat pandemi ini segera berakhir. Baiklah, dari pendapat masyarakat yang telah saya wawancarai tadi, ada dua warga di desa saya yang telah saya wawancarai. Yang pertama yaitu dengan status mahasiswa sekaligus guru honorer, dan yang kedua yaitu pegawai pemerintahan di kantor kepala desa. Nah, dapat disimpulkan dari hasil wawancara tersebut bahwasannya mental dari warga di desa saya ini sedikit terganggu karena adanya pandemi ini, terutama adanya kejenuhan di dalam dirinya akibat himbauan di rumah aja, dan kita tidak boleh keluar kemana-mana, apalagi
lagi untuk liburan. Dan juga harapan-harapan dari masyarakat di sini yaitu agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir, agar bisa melakukan aktivitas seperti biasa lagi, melakukan proses belajar mengajar di sekolah kembali, dan juga bekerja di tempatnya masing-masing, bukan bekerja dari rumah. Jadi menurut saya di sini mengenai masyarakat yang ada di desa saya, mereka itu mengalami beberapa kesulitan, terutama dari segi penghasilan yang terhambat karena adanya pandemi ini. Dan juga dari segi psikisnya mereka sedikit terganggu, namun masih bisa diatasi oleh dirinya sendiri. Nah, dan dari diri saya pribadi mengenai pandemi COVID-19 ini sepertinya telah memporak-porandakannya segala aspek kehidupan dari segi ekonomi, segi sosial, dan dari segi mental juga di masyarakat Indonesia, bukan hanya Indonesia sebenarnya, juga di dunia. Nah, jadi saya pribadi sendiri mengharapkan pemerintah dapat mengatasi pandemi ini secepat mungkin agar masyarakat Indonesia kembali tenang dan dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa. Baiklah, saya rasa hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.